Jadi ketemu lagi dengan KKR ya. Jadi kali ini di video KKR, kakak ingin membahas tentang salah satu proses yang berlangsung pada metabolisme, yaitu glikolisis. Oke. Jadi sebelum kakak masuk ke penjelasan lebih lanjut, jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share. Oke. Metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah semua proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh kita. Ada dua, ada anabolisme. Anabolisme adalah semua proses penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Kemudian ada katabolisme, pembongkaran ya senyawa dari yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana. Oke, katabolisme itu ada dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian kalau kakak bilang respirasi aerob, ciri khasnya adalah dalam pembentukan energi itu kita membutuhkan oksigen. Ada 4 proses: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Oke, kita langsung masuk ke glikolisis. Apa sih proses glikolisis itu? Jadi glikolisis adalah proses pembongkaran glukosa dari dua kosakata ya. Gliko sama lisis. Gliko itu glukosa, lisis itu pecah. Jadi glikolisis adalah pemecahan glukosa, atau biasanya kalau KKR sebutnya perubahan dari 6C menjadi 3C 2 kali. Oke, gimana sih tempat glikolisis? Jadi glikolisis itu berlangsungnya di sitoplasma atau sitosol. Apa yang terjadi di sini? Jadi kita akan membongkar per 1 mol glukosa menjadi 2 asam piruvat. Oke. Jadi di glikolisis sendiri ini bisa berlangsung ya pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke. Jadi glikolisis sebenarnya adalah proses penambahan gugus fosfat yang nanti melibatkan reaksi endorgonik atau peminjaman ATP di 2 lokasi. Oke. Yang pertama ada perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini adalah endorgonik pertama, di mana yang tadinya glukosa tidak memiliki fosfat. Disinilah reaksi endorgonik ya. Akhirnya meminjam ATP melepas fosfatnya, terikat pada karbon ke-6 dan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dan ATP tadi akhirnya berubah menjadi ADP. Oke, dengan bantuan siapa? Dengan bantuan enzim heksokinase. Oke, selanjutnya ada perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini ada reaksi penambahan gugus isomer ya, di mana di sini nanti dibantu oleh reaksi isomerase fosfoglukomerase, nama enzim panjang ya, agak belibet. Oke, next. Selanjutnya adalah fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, di sini kelihatan banget ya dari namanya, tadinya 6-fosfat, ada 1 fosfat, ini berubah menjadi di. Di itu berarti 2. Ada 2 fosfat lagi dan 1 fosfat lagi. Itu diambil dari reaksi yang sama dengan yang di atas, yaitu endorgonik, di mana ATP dipinjam lagi dan ATP terikat pada fosfat pada ATP itu akan terikat pada karbon ke-1, dan ATP tadi adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat, dan fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Oke. Jadi reaksi awal ini adalah melibatkan reaksi endorgonik ya, peminjaman. Jadi ibarat kata kita mau usaha ya, saat ini mungkin kita lagi pinjam ke orang untuk modal gitu. Oke, next. Ini jadi perubahan dari glukosa sampai fruktosa, kita tidak mengubah karbon ya.
jadi karbon masih tetap 6. Oke, selanjutnya kita ke pemecahan menjadi 3 karbon. Jadi pembentukan pertama adalah pembentukan dehidroksiaseton fosfat yang akan berubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, di mana dehidroksiaseton fosfat adalah senyawa labil yang bisa berubah sewaktu-waktu kita memerlukan energi langsung ya. Oke, kemudian dari gliseraldehyde 3 fosfat akan berubah menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Asam 1,3 difosfogliserat. Oh, kan tadi fosfatnya cuma 1 ya, 3 fosfat. Dari mana fosfatnya? Ini didapat dari fosfat bebas yang terikat oleh bantuan NAD+ mengikat H+ dan menjadi NADH. Ada elektron bebas yang bisa digunakan untuk mengikat fosfat bebas masuk ke dalam karbon ke-1. Dan dari gliseraldehyde 3 fosfat berubah menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Oke, selanjutnya di sini ada kayak labil ya, labil-labil gitu, kayak generasi sekarang. Dia mengikat di 1, tapi dia juga melepas di karbon ke-1-nya. Jadi fosfat yang tadi terikat akhirnya dilepas, dan pelepasan itu memungkinkan untuk ADP. ADP sendiri adalah akseptor elektron yang memang sudah ada, dan di sini ADP akan mengikat fosfat 1 dan berubah menjadi ATP, dan di sini adalah reaksi eksorgonik 1. Berarti di sini kalau ibarat kata tadi kan udah minjem nih untuk usaha, di sini kamu mulai menghasilkan gitu, mulai dapat cuan. Oke. Kemudian asam 3 fosfogliserat berubah menjadi asam 2 fosfogliserat. Oke, asam 2 fosfogliserat. Ini ada perubahan karbon ya, terjadi perubahan karbon dari karbon ketiga kemudian bergeser ke karbon kedua karena untuk reaksi berikutnya. Kemudian asam 2 fosfogliserat ini kemudian mengalami dehidrasi. Dehidrasi, jadi dia melepaskan H2O. Dehidrasi itu identik dengan haus ya. Berarti identik dengan H2O, dan terjadi perubahan setelah dehidrasi ini, maka senyawa asam 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol piruvat. Oke. Kemudian setelah itu fosfoenol piruvat akan dirubah menjadi asam piruvat. Oke, dia akan dirubah menjadi asam piruvat. Dari fosfonya, jadi fosfonya ini dilepas dan memungkinkan kayak tadi ADP mengikat fosfat dan berubah menjadi ATP. Dan di sini adalah eksorgonik lagi, berarti menghasilkan ATP lagi. Dan perubahan itu pembentukan ATP di sini itu akhirnya membentuk senyawa akhir dari glikolisis, yaitu asam piruvat. Jadi untuk 1 mol glukosa, reaksi yang kakak jelaskan ribet-ribet ini, ribet-ribet ya. Oke. Dari 1 ini akan ada 2 yang seperti ini. Jadi untuk 1 mol glukosa hasilnya kakak kali 2. Oke, karena yang di kiri sama yang di kanan itu sama. Jadi kalau ditanya kita bicara hasil, berarti dihasilkan berapa? Oke. NADH kamu dapat 1, berarti 1 kali 2. Ada 2 NADH, dan NADH ini nanti akan memasuki kristal mitokondria. Kemudian ATP 1, 2 kali 2, 4. Ada 4 yang kamu hasilkan, tapi kamu tadi minjem 2, berarti 4 kurang 2 ya, kamu hasilkan 2 ATP. Kemudian asam pirupatnya 1 kali 2, berarti 2 asam piruvat. Ya, seperti itulah glikolisis. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.